Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Uswatun Hasanah dengan NIM 126202202066. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab 6B. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Studi Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Fatoni MPDI. Di sini saya mengambil tema dengan tema Makiyah dan Madaniyah. Adapun yang pertama yaitu definisi Makiyah dan Madaniyah. Adapun 3 pendapat menurut para ulama tentang definisi Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama berdasarkan tempat turunnya suatu ayat, yang kedua berdasarkan khitab atau seruan dari ayat, yang ketiga berdasarkan waktu turunnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdasarkan tempat turunnya suatu ayat, yaitu Makiyah, ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya yaitu Mina dan Arafah. Kemudian Madaniyah merupakan ayat yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya yaitu Badar dan Uhud. Kedua ayat tersebut diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, berdasarkan khitab atau seruan dari ayat, Makiyah merupakan ayat-ayat yang seruannya tertuju pada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang seruannya tertuju pada penduduk Madinah. Dan ada beberapa kesimpulan dari pendapat para ulama bahwasanya ayat Makiyah diawali dengan Ya ayyuhan nasu. Mengapa demikian? Karena pada saat itu orang-orang Mekah masih banyak yang dalam keadaan kufur. Dan ayat Madaniyah diawali dengan Ya ayyuhallazina amanu, yang artinya wahai orang-orang beriman. Mengapa demikian? Karena pada saat itu sudah banyak dari mereka yang memiliki keimanan pada jiwa-jiwa mereka, yaitu jiwa para penduduk Madinah. Selanjutnya yaitu berdasarkan waktu turunnya. Makiyah merupakan ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Madaniyah merupakan ayat Al-Quran yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita memasuki dalam karakteristik ayat Makiyah dan Madaniyah. Diturunkannya kisaran 12 tahun, 5 bulan, 13 hari dimulai dari 17 Ramadan, tepat pada usia Nabi Muhammad SAW, yaitu usia 40 tahun. Adapun ketentuan-ketentuan yang ada pada surat Makiyah, yakni yang pertama, setiap surat yang di dalamnya mengandung sajadah, yang kedua mengandung lafal kalla, yang ketiga mengandung seruan Ya ayyuhan nasu, yang ketiga mengandung kisah Nabi Adam dan Iblis, yang terakhir yaitu diawali atau dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah. Yaitu ketentuan-ketentuan yang ada pada surat Madaniyah yakni ada 3. Yang pertama yaitu setiap surat yang berisi kewajiban atau had biasa disebut dengan sanksi. Yang kedua di dalamnya disebutkan tentang orang-orang munafik. Dan yang terakhir yaitu di dalamnya terdapat dialog antara ahli kitab. Adapun yang terakhir, manfaat mengetahuinya ada 3. Mengetahui hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, kemudian mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran, dan yang terakhir yaitu alat bantu untuk menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya yaitu cara menentukan Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu Sima'in Nakli, dan yang kedua Qiyasi Ijtihadi. Adapun Sima'in Nakli merupakan metode pendengaran seperti apa adanya, yang sesuai riwayat sahih dari para sahabat dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwanya. Adapun Qiyas Ijtihadi merupakan metode menganalogikan dan ijtihad. Apabila dalam surat Makiyah terdapat suatu ayat yang mengandung ayat madani atau mengandung peristiwa madani, maka dikatakan bahwa ayat itu madani dan sebaliknya. Yang terakhir merupakan
pembagian surat-surat ke dalam Makki dan Madani. Adapun surat-surat Makkiyah dan Madaniyah yang disepakati ada 20 surat diantaranya surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, dan surat Al-Anfal, surat At-Taubah, surat An-Nur, dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, iku rekaman nih.